Sesuaikan ekspektasi kalian, karena jujur HP yang saat ini masih bisa lebih baik lagi. Yes, standar dari brand Poco, Redmi, sampai Xiaomi itu tinggi banget. Sampai-sampai kalau ada HP nggak sesuai standar yang mereka udah buat sendiri, otomatis akan dibandingin sama calon customer. Ya, nggak dibandingin sama brand lain, tapi minimal dibandingin sama generasi sebelumnya. Jadi langsung aja, gue udah pakai 1 minggu menggunakan Poco X5 5G sebagai daily driver, dan gue akan ceritain semua hal yang di-improve sekaligus hal yang gue ngerasa di-downgrade. So, welcome back to Up2Date Aiden channel. Now gue Greg dan let's check it out. Gue mulai dulu dari segi fitur keseluruhan karena ada satu yang menjadi pertanyaan gue dan gue ngerasa ini downgrade terbesar. Kenapa HP ini masih menggunakan single speaker di saat yang lain kayak Redmi Note 11 harga 2 jutaan, Redmi Note 10 Pro, Poco M4 Pro, M5s, X3 Pro, dan X3 semuanya udah pakai stereo. Sedangkan HP ini masih single dan ditambah untuk kualitas suaranya menurut gue ya standar aja. Bass masih kurang dan tentu dalam segi volume suaranya kurang kencang. Tapi ya untungnya sih HP ini masih ada port jack 3.5. Jadi kalau misalkan kalian pengen dengerin kualitas audio yang lebih imersif dan yang lebih nampol, masih bisa colokin earphone menggunakan kabel. By the way, untuk sisanya dalam segi fitur-fitur kayak NFC ada, IR Blaster ada, haptic vibrationnya ini bagus, fingerprint masih nyatu sama tombol power dengan performa yang cepat, dan tentu masih ada 2 slot. Ya, tersedia 1 dedicated slot SIM dan 1 lagi slot hybrid. Sebenarnya gue nggak suka disuruh milih, tapi selama masih ada pilihan, ya itu lebih baik daripada nggak bisa milih kan ya. By the way, HP ini masih bisa di-upgrade microSD sampai 1 TB. Dan untuk kualitas suaranya, seperti ini, pasang earphone dan headset kalian. Go play di volume 100%. Guys, kalian lihat deh kedua HP ini, mana yang dari Poco? Kalau gue giniin, baru kelihatan lah ya. Yes, jadi menurut gue desain back cover di HP ini tuh kayak ATM. Amati, tiru, modifikasi. Menurut gue, desain Poco M5 itu terlihat jauh lebih premium, ada ciri khas, ngentrik, gak berasa kayak kelas-kelas entry level lah ya. Walaupun dalam segi desain, memang preferensi. Lanjut ngomongin soal build quality, memang semua, baik dalam frame maupun back cover terbuat dari polikarbonat, yang menurut gue back covernya ini masih cukup solid karena ada bagian tengah yang cukup kopong. Dan dalam segi desain atau finishing, menggunakan Dove Matte, tapi ini berbeda. Halus tapi ada tekstur-tekstur kasarnya sekaligus gampang nempel sidik jari. Ya, apalagi kalau misalkan udah nempel sidik jari, itu susah banget dibersihin, harus pakai kain microfiber yang sedikit basah biar gampang dilap. Untungnya juga, HP ini masih ada fitur IP53 Dust and Splash Resistant. Jadi kalau misalkan kena cipratan air, kena gerimis, harusnya akan aman-aman aja. By the way, untuk genggamannya ketika gue pakai setiap hari atau lebih tepatnya 3 hari pertama tanpa casing, ini bagus, berasa tipis, ringan juga. Satu nggak pernah berubah dari Poco, yaitu mereka coba selalu menghadirkan chipset berbeda. Ya memang sih Snapdragon 695 itu bukan chipset yang ngebut di harga 3 jutaan, tapi minimal bisa checklist semua kebutuhan banyak orang. Ya kayak Future Proof 5G, ya. Chipset FinFET fabrikasi 6 nanometer yang efisien, iya. Chipset adem, iya. Chipset bisa main game-game zaman sekarang yang berat juga, iya. Tapi karena again benchmark orang itu sama Poco X3 Pro kemarin yang harga 3 jutaan dapat Snapdragon 860, jadi nggak salah kalau orang bilang chipset di HP ini tuh nggak ngebut, walaupun mereka sendiri kemungkinan besar belum nyobain. Tapi yang menurut gua memang Snapdragon 695 di HP ini masih bisa diandalkan kok. Untuk 2 tahun ke depan masih aman lah ya. Satu hal yang menurut gue paling susah dikritik ada di bagian layar. Ya, kalau misalkan ada kekurangan, minimal masih bisa ditoleransi. Dalam segi ukuran layar ini di 6,67 inch pas, gak terlalu kegedean. Desain menggunakan single punch hole yang kekinian. Dalam segi kualitas layar sudah menggunakan panel AMOLED yang vivid, saturasinya bagus, bahkan brightness-nya juga sangat cerah. Iya, dipakai di kondisi outdoor bisa nyentuh sampai 1200 nits.
Dan tentunya refresh rate udah pakai 120 Hz, bisa berjalan dengan konsisten sampai posisi baterai habis juga aman-aman aja. Walaupun memang proteksinya ini agak menurun ya, pakai Corning Gorilla Glass 3 tapi masih dapat free screen protector bawaan. Nah, kalau ngomongin soal kekurangan, ada dua. Pertama, dalam segi desain, kalau kalian lihat bezel bawah, ini tebel banget, nggak kayak HP-HP 3 jutaan zaman sekarang. Dan kedua, fitur always on display tersedia, tapi nggak bisa selalu nyala. Iya, bawahnya cuma bisa nyala 10 detik. Kalau misalkan mau nyala terus, harus dioprek manual, which is itu sangat ribet untuk casual user. By the way, dalam segi touch sensitivity ini bagus, gak ada delay, dan multitasknya pun aman. Kamera belakang di HP ini ada 3 lensa yang terdiri dari 48 megapiksel primary lens, 8 megapiksel ultrawide lens, dan 2 megapiksel makro kamera. Nah, untuk hasil foto-fotonya menurut gue ini perlu improvement yang sangat jauh dalam segi tuning dan processing warna yang nggak konsisten dan terlalu over. Ya, ketika sekarang ini gue coba mengarahkan ke langit, itu kalian bisa lihat ya, ada bunga di bagian pojok kiri. Itu warnanya jadi kayak deep purple sesuai kondisi asli. Tapi begitu gua arahin ke bunganya, kalian lihat perubahan warna jadi magenta, jadi sangat jauh dari kondisi asli. Bahkan ketika gue coba foto pakai lensa ultrawide, perbandingan warnanya itu sangat-sangat jauh. Jadi menurut gua sangat tidak konsisten. Gue berharap ini masih bisa diimprove, terutama dalam segi dynamic range yang kadang kurang ngangkat. Apalagi ketika gue mau foto di kondisi indoor nyalain fitur HDR, itu masih kurang ngangkat. Dan ngomongin soal kondisi low light, detailnya menurun sangat jauh. Walaupun tangan gue cukup stabil, tapi hasil foto tuh kayak tajamnya agak getar gitu ya. Jadi terlihat nggak sharp. Dan dalam segi highlightnya kurang ngangkat, kontras pun juga kurang ngangkat. Emang sih untungnya dalam segi night mode ini masih bisa ngangkat dalam segi saturasinya, highlight, kontras, dan detail. Tapi menurut gue, night mode masih bisa di-improvement atau di-improve. Bahkan untuk lensa ultrawide tidak bisa berjalan di night mode-nya. Cukup disayangkan ya, kayak di Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 NFC kemarin. By the way, dalam segi perekaman video, HP ini belum support 4K 60fps ataupun 4K 30fps, hanya support di 1080p 30fps. Iya, belum support 1080p 60fps juga, baik di kamera depan maupun kamera belakang. Oke, ini dia kamera depannya. Gimana menurut kalian? Kalau gue lihat dari viewfinder sih memang kelihatan stabil, tapi agak jitter. Dan untuk kualitas audio gimana guys? Karena ini berangin ya guys, samping pantai. Apakah suara gue bisa kedengaran cukup jelas? Coba komen di bawah. Dan ini adalah contoh di kondisi outdoor, daylight sambil jalan biasa tentunya. Apakah bisa langsung pindah ke lensa ultrawide? Jawabannya tidak bisa, hanya bisa ngezoom sampai 6 kali aja guys. Dan ini dia hasil di lensa ultrawide. Nah, ultrawide-nya stabil apa nggak sih? Kalau dilihat dari viewfinder sih ini cukup stabil ya guys. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Jadi ini dia contoh perekaman di kondisi low light guys. Gimana menurut kalian untuk kualitas kestabilan, jitter, dan detailnya juga? Menurut gue sih ini jitternya agak berasa ya di viewfinder, tapi nggak tahu gimana menurut kalian. Baterai 5000 mAh di HP ini impresif. Yes, awet, tahan lama, dan gak boros. Artinya sama aja ya. Ya intinya udah gue pakai full intense untuk main Mobile Legends, Genshin Impact, scrolling Instagram, nonton YouTube menggunakan full cellular data, refresh rate 120Hz, dan volume speakernya itu 30% sekaligus brightnessnya di set setengah lebih. Masih bisa dapat screen on time 7 jam 51 menit, dan itu masih nyisain baterai 5%. Ini menarik banget. Tapi dalam segi charging menurut gue ya agak kurang cepat. Ya takes time lah ya. Udah support di 33 watt mid turbo charge, dan ketika coba ngecharge dari angka 5 sampai 100%, dibiarin ngecharge aja, dan dalam kondisi airplane mode makan waktu 1 jam 14 menit. Oh ya, by the way, brick charger masih di-include di dalam box pembelian. Software, HP ini masih menggunakan Android 12, belum Android 13. Tapi untuk user interface-nya menggunakan Poco Launcher based on MIUI 13. Ya kalau ngomongin soal user interface di HP yang saat ini, gue ngerasa memang iklan di aplikasi bawahnya cukup sering gue temukan. Apalagi ketika selesai install atau selesai setup HP ini pertama kali, nemuin bloatware yang sangat banyak banget. Jadi perlu ada extra effort buat ngapusin satu-satu. Sisanya memang fitur-fiturnya banyak seperti ciri khasnya Xiaomi atau
ataupun Poco. Tapi dalam segi software update, ya ini masih kurang rutin. Sekarang ini ketika gue nge-record video ini di bulan Maret 2023. Tapi kalau kalian ngelihat security patch di Poco X5 itu masih run di bulan November tahun 2022. Yuk bisa lah ya, Poco, Redmi, Xiaomi, balik lagi software update biar lebih rutin. Percuma kan fitur-fitur banyak, tapi kalau ada bug, lama diatasin. Biar user bisa betah aja gitu. So guys, intinya dengan harga mulai dari 3.399.000, jelas ini bukan HP terbaik yang pernah Poco bawa masuk. Ekspektasi gue udah keburu diangkat, jadi ya sedikit kecewa. Gak kayak biasanya Poco yang selalu mementingkan performa, fitur, dan build quality di harga yang murah. Jadi gue kasih rating 6 dari 10. Walaupun memang harus diakuin di harga 3 jutaan pasar Indonesia mid-range, jarang banget brand yang bisa ngasih panel AMOLED refresh rate 120Hz di rentan harga segini. Jadi kalau misalkan kalian ngincar kedua hal tersebut, ya bisa jadi opsi. Tapi gimana menurut kalian mengenai HP yang saat ini? Coba komen pendapat kalian karena gue pengen tahu juga apa yang kalian rasain mengenai HP yang satu ini, terutama yang udah pakai juga. Boleh share pendapat kalian. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu atau bisa bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, seperti biasa lah ya, share ke teman-teman semua karena sharing is caring. Thank you for watching and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up to Date.